يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, biiznillah ta'ala dan taufiknya kita lanjutkan kajian kitab Manajemen Waktu para Ulama, mulai dari halaman 38, kalau tidak salah 38 sekarang ya. Yaitu Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu untuk menjelaskan keagungan dan urgensi waktu. Di dalam Al-Quran, dan hak Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan apapun yang Allah inginkan untuk menunjukkan kekuasaan, keutamaan, keagungan dan kepentingan zat yang dijadikan sebagai objek sumpah. Terdapat banyak ayat yang mengingatkan tentang keagungan salah satu pokok nikmat ini selain yang telah saya sebutkan terdahulu. Cukuplah bagi Anda mengetahui bahwa Allah telah bersumpah dengan waktu di dalam kitabnya yang mulia dan ayat-ayat yang luhur dalam konteks yang berbeda-beda. Hal itu sebagai informasi dan peringatan tentang nilai urgensitas waktu, pentingnya waktu. Allah yang urusannya demikian agung telah bersumpah dengan waktu malam, siang, fajar, subuh. Itu beda semua ya. Malam beda dengan siang. Dan fajar dengan subuh itu ada perbedaan. Fajar ada fajar kadzib dan ada fajar shadiq. Kalau fajar kadzib itu masih malam. Adapun fajar shadiq itu sudah masuk subuh. Juga bersumpah dengan momentum terbenamnya matahari, waktu duha. Waktu duha mulai kapan ikhwan? Nanti insyaallah ada waktu duha ya, kita bahas nanti insyaallah. Dan juga dengan al-asr, dengan masa. Semua dijadikan sebagai objek sumpah. Di antaranya firman Allah Ta'ala berikut. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Demi malam apabila menutupi cahaya siang. Jadi malam itu menutupi cahaya siang. Allah bersumpah dengan malam harinya. Dan wan nahari idza tajalla, dan demi siang apabila terang benderang. Allah bersumpah dengan siang hari. Kemudian wal laili idza adbar was subhi idza asfar, dan malam hari ketika, demi malam hari ketika telah berlalu, dan demi subuh apabila mulai terang. Semua ini waktu. Juga di surat At-Takwir, wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas. Demi malam apabila telah hampir meninggalkan gelapnya. Jadi demi waktu malam apabila telah hampir meninggalkan gelapnya menuju waktu apa? Waktu subuh. Was subhi idza tanaffas. Dan demi subuh apabila fajarnya mulai menyingsing. Maka seorang muslim melihat malam, siang, malam, subuh, itu hendaknya dia seperti melihat ayat kauniyah, tanda-tanda kekuasaan Allah.
bukan berlalu begitu saja lewat waktu tanpa melihat ayat-ayat kekuasaan Allah padanya. Maka seorang muslim mukmin yanbaghi alaihi yaitu pantas untuknya memperhatikan waktu dengan hati yang menginginkan ubudiyah, dengan hati yang menginginkan penghambaan diri pada Allah Azza wa Jalla, dengan tafakkur, ta'ammul, tadabbur, yaitu mentadabburi, memikirkan, merenungi ayat-ayat ini. Yang mana merenungi ayat-ayat semesta itu salah satu dari modal untuk memupuk keimanan dan menumbuhkannya. Semua orang mengalami siang dan malam, namun tidak semua orang bisa membaca ayat semesta siang dan malam milik Allah Azza wa Jalla. Maka hendaknya seorang beriman baik di waktu ghudu atau di waktu asyi, yaitu di waktu pagi maupun di waktu petang, itu berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu ini zikir pagi petang itu di waktu terjadinya menuju pergantian atau saat pergantian. Ya, yaitu di zikir pagi waktunya setelah salat subuh atau setelah zikir setelah subuh. Itu kan berangsur menuju ke siang. Dan subuh itu termasuk bagian dari siang. Namun masih gelap. Secara berangsur perlahan matahari mulai menunjukkan dirinya dengan izin Allah. Matahari mulai nampak dengan izin Allah. Dan dianjurkan pada saat sebelum matahari itu nampak untuk berzikir pagi. Ketika terjadi tulu'us syams, yaitu nampaknya matahari, dan irtifa'us syams, naiknya matahari, maka dianjurkan untuk salat syuruk di tempat yang sama setelah salat subuh, di tempat yang sama salat subuh kita. Maka seorang muslim dari awal paginya dia sudah memiliki inayah, perhatian besar terhadap zikirnya, wiridnya, hizibnya. Hizib maksudnya itu bacaan Qur'annya. Begitu juga fi waqtil masa, di waktu sore yang merupakan ujung dari nahar, atrafan nahar, ujung dari siang yaitu sore. Maka ada zikir petang yang sebagian besarnya serupa dengan zikir pagi. Antara asbaha diganti dengan amsayna, atau antara asbahna diganti dengan amsayna, atau asbahtu diganti dengan amsaytu, dan semisalnya. Maka yang seperti ini menunjukkan seseorang memperhatikan waktu, sehingga bergulirnya malam menuju siang, di qalbunya ada ta'zim terhadap Allah dengan zikirnya. Bergulirnya petang menuju malam, maka di qalbunya juga ada ta'zim, pengagungan kepada Allah di hal ini. Dan semua ini tidaklah melainkan ditujukan untuk memperbaiki dan mengislah manusia muslim dengan senantiasa mengingat Allah di pergantian siang menuju malam atau malam menuju siang, sehingga paginya dia merasakan kebaikan dan menuju malamnya dia juga merasakan kebaikan. Allahumma inni as'aluka khaira ma fi hadzal yawm atau fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'dahu atau khaira ma ba'daha wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm atau min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'dahu atau ba'daha. Juga minta sama Allah, a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Saya memohon kepada engkau dilindungi dari al-kasal, kemalasan. Muslimun banyak yang malas karena kurang zikir Allah dan kebanyakan lalai, makanya malas. Namun giliran untuk dunia beranjak cepat mereka. Nauzubillah min dzalik. Malas di sini malas menuntut ilmu syar'i, malas beramal.
Karena tidak berlindung kepada Allah Ta'ala dari penyakit kejiwaan ini, yaitu kemalasan. Hidup nggak semangat. Dan menjadikan sebutir dari ujian itu seperti segelombang musibah yang besar. Dunia. Maka seorang muslim harus memiliki kekuatan yang kata Nabi SAW, al-mu'minul qawiyyu ahabbu wa khairun indallahi minal mu'minil dha'if. Mukmin yang kuat, orang beriman yang kuat itu lebih dicintai dan lebih baik di sisi Allah dibandingkan mukmin yang lemah. Dan di antara bentuk kekuatan adalah terhindar dari kemalasan. Ya. Dan di antara bentuk kemalasan bagi sebagian orang, sebagian ulama, bahkan sebagian orang tua zaman dulu adalah tasabbuh. Tasabbuh yaitu tidur setelah subuh. Tanpa uzur keletihan di malam harinya. Tidur setelah subuh itu aib bagi sebagian ulama. Itu aib bagi sebagian ulama, bahkan aib bagi sebagian orang tua kita. Dan antum ketika mencontohkan ke anak-anak antum biasa tidur setelah salat subuh, maka antum mencontohkan suatu aib keluarga yang akan berefek, memberikan impact pada waktunya nanti ketika mereka anak-anak itu sudah besar. Aib. Walaupun dalam beberapa kitab seperti Musannaf Abdul Razzaq atau Ibn Abi Shaybah disebutkan bahwa sebagian salaf melakukan tasabbuh, itu tidur setelah subuh. Namun yang lebih sahih adalah tidur setelah subuh. Mungkin hukum syar'inya itu tidak sampai derajat haram, tetapi bukan hal yang merupakan ketinggian akhlak. Karena Nabi SAW bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah untuk umatku di bukur. Bukur itu early, Indonesia apa? Di hal yang sifatnya awal, mula, pagi-pagi. Jadi umat ini akan tertinggal dan tidak berkah jika telat panas, jika paginya itu lalai. Dan dalam hadis lain juga begitu, ketika seseorang dikencingi telinganya oleh syaitan sehingga tidak bisa salat subuh berjamaah bahkan di luar dari waktunya, maka dia akan merasakan pagi harinya itu khabithun nafs. Apa khabithun nafs? Yaitu jiwanya memiliki khubuth, sesuatu yang menjijikkan pada kalbunya, kemalasan, tidak enak, kurang bersemangat, dan kurang optimis terhadap takdir Allah Azza wa Jalla. Adapun seorang yang telah Allah Ta'ala beri hidayah untuk bangun entah di sepertiga malam terakhir atau beberapa sekian menit sebelum subuh, dan kemudian berikhtiar dengan wudu dan salat sedapatnya mungkin untuk tahajud atau qiyamul lail witir, kemudian menunggu waktu subuh, maka apa yang dilakukan adalah seperti yang Rasulullah SAW lakukan, walaupun masih sedikit yang dilakukan oleh kita. Dan kemudian dia salat setelah azan mungkin dia salat qabliyah subuh 2 rakaat yang janji dari Rasulullah SAW lebih baik dunia dan seisinya. Dan kemudian al-masyu ila masjid, yaitu jalan menuju ke masjid yang setiap dari khutbah, setiap dari derap langkah terhitung peningkatan 1 derajat, 1 pahala dan penghapusan 1 keburukan. Allah ghanimah, harta rampasan perang yang dia dapat padahal dia tidak berperang, padahal dia hanya tinggal melangkah. Kemudian sampai ke masjid dia melakukan tahiyatul masjid, mendapatkan fadilah penghormatan kepada masjid, kemudian salat subuh jamaah. Allah ya ikhwan, ini ajaib. Mendulang pahala fi bukur, yaitu di waktu yang early, awal-awal. Sudah kencang di start tanpa harus ngos-ngosan. Sudah kencang di awal tanpa harus keletihan. Bahkan rata-rata seorang beriman yang terbiasa bangun di awal waktu dan salat subuh berjamaah dengan baik,
itu rata-rata hari-harinya penuh dengan optimisme, positive way, atau bahasa sekarang itu positive vibe, yaitu getaran yang positif untuk kehidupannya, dibandingkan dengan yang telat-telatan. Walhamdulillah. Dan dia tetap semangat. Dia semangat dagang. Hatta dagang di jalanan. Tapi efek dari qiyamul lail, efek dari salat subuh, efek dari zikir pagi petang tercermin di lisannya, di matanya, di gerakan tubuhnya, di bahasanya, di zikirnya, di kebaikannya, di muamalahnya, di akidahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berulang kali menyebutkan wal laili wan nahari wal laili was subhi, karena waktu-waktu malam, siang, waktu subuh itu bukan seolah-olah seperti binatang yang telah melewati waktu begitu saja tanpa adanya penambahan ilmu, tanpa adanya peningkatan amal. Lebih bagus lagi kalau ditambahkan dengan peningkatan dakwah dengan ikhlas. Maka itu jauh lebih afdal insyaallah selama ikhlas. Kemudian dalam surat Al-Insyiqaq, fala uqsimu bisyafaq, maka sesungguhnya aku bersumpah dengan cahaya merah di waktu senja. Ini menunjukkan adanya pergantian menuju malam hari. Syafaq, yang mana seseorang menjadikan malam sebagai busyra dan menjadikan pagi sebagai busyra. Apa itu busyra? Yaitu kabar gembira buat setiap insan yang beriman. Karena malam ini ibarat selimut. Enggak. Bagaimana di surat wa ja'alna al-laila libasa, masyaallah. Siapa yang jawab? Masyaallah. Semoga Allah rahmati antum wahai bocil dan juga bapak antum. Dan semoga Allah langgengkan keluarga antum dan jadikan keluarga antum berkah. Allahumma amin. Coba tadi ayatnya apa? Malah saya lupa sekarang. Wa ja'alna al-laila libasa. Dan kami jadikan malam sebagai apa? Libas. Syuf, libas itu apa, ikhwan? Libas itu apa? Libas. Pakaian, selimut, libas. Kami jadikan malam sebagai pakaian atau selimut. Karena malam ini menyelimuti bumi gelapnya. Dan malam ini menyimpan rahasia-rahasia. Dan pakaian itu menyimpan aurat demi aurat. Ya. Selimut juga menyimpan kedinginan demi kedinginan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Mereka para istri adalah selimut untuk kalian wahai suami, dan kalian suami adalah selimut untuk mereka wahai para istri. Gimana? Mereka adalah selimut untuk kalian wahai para suami, dan kalian para suami adalah selimut untuk mereka para istri. Maka sepasang suami istri itu dari segi menutupi aurat dan aib masing-masing pasangan ibarat selimut dan ibarat seperti malam hari. Ketika ada orang yang melihat, maka digelapkan, jangan dilihat, gelap. Bukan, malah diterangkan. Ya. Bukan malah aib pasangan antum dizahirkan, diterangkan. Ini keluar dari fitrah. Keluar dari fitrah zaujiyah, keluar dari fitrah kebersamaan suami istri. Tapi di sini ikhwan, libas busra buat kita ikhwan. Pakaian, selimut adalah kabar gembira buat kita. Ketika antum mendapatkan hari mulai malam, antum pulang ke rumah bertemu istri, libas. Wa ja'alna al-laila libasa. Dan kemudian antum juga pakai selimut, wa ja'alna al-laila libasa. Ya. Maka lail memiliki kepentingan tersendiri untuk istirahat dan untuk menutupi aurat-aurat kita. Makanya dianjurkan sebelum kita tidur untuk menghitung dosa-dosa kita hari ini, kesalahan-kesalahan kita. Kemudian membaca beberapa wirid
Yang mana di antara wirid sebelum tidur ada beberapa wirid yang membuat kegalauan hati antum hilang insyaallah. Yaitu Nabi SAW memerintahkan kepada kita agar kita mengakhiri, menjadikan kalimat terakhir kita sebelum tidur kita yaitu apa? Ayo, agak panjang sih doanya. Jawab, baring awal aja, kalimat awalnya apa? Allahumma bismika amutu ahya, bukan. Ya itu iya betul. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Itu kata Nabi SAW, maka jadikanlah itu kalimat terakhir sebelum tidurmu. Dan usahakan membaca itu ketika sedang menghadap ke arah kanan. Dan ini kalimat Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika. Ya Allah, saya telah menyerahkan diri saya kepada Engkau. Wa wajjahtu wajhi ilaika. Saya telah mengarahkan wajahku kepada Engkau. Wa fawwadtu amri ilaika. Dan saya telah mentafwid itu, menyerahkan urusan saya kepada Engkau. Wa alja'tu dhahri ilaika, dan saya telah menyandarkan punggung saya kepada Engkau. Raghbatan wa rahbatan ilaika, karena menginginkan Engkau dan karena takut akan Engkau. La malja'a wa la manja minka illa ilaika, dan tidak ada naungan, juga tidak ada celah untuk kabur kecuali darimu, kecuali kepadamu ya Allah. Amantu bi kitabika alladhi anzalta, saya beriman kepada kitab yang telah Engkau turunkan. Wa bi nabiyyika alladhi arsalta, dan kepada nabimu yang telah Engkau utus. Seseorang ketika mensanubarikan doa ini sebelum tidur, maka segala kesulitan, kegalauan, kegamangan, keterbingungan di hari itu akan lepas insyaallah, karena dia telah menyerahkan semua urusan kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin memang tidak lepas total dari hati, karena namanya permasalahan hidup itu ya begitu, nyantol di hati. Tapi ketika kita bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, beristislam, menyerah pada Allah Azza wa Jalla, mentafwid al-amr kepada Allah Azza wa Jalla, maka disitulah kekuatan yang sebenarnya pada seorang muslim. Jadi di waktu malam, maka malam itu busra sebenarnya. Malam itu kebahagiaan buat kita. Dan wa ja'alna naumakum subata, kami jadikan tidur kalian biasa dimahami sebagai peristirahatan. Subat. Pakai Subat itu istirahat. Ya. Maka Sabtu maknanya apa? Rohah. Sabtu maknanya apa? Rohah, rehat. Yaumus Sabt, hari Sabtu. Hari-hari Indonesia itu kan mengikuti hari apa? Bahasa Arab. Sabt dari bahasa Arab. Artinya rohah. Karena dulu Bani Israel, orang Yahudi itu liburnya hari Sabtu. Gitu. Hari Ahad, number 1, Ahad. Hari kedua, Itsnain, Senin. Hari ketiga, Thulatha, Selasa. Hari keempat, Arba'ah, Rabu. Enggak. Hari kelima, Khamis, Kamis. Makanya pengemis disebut pengemis apa? Karena mereka berbondong-bondong ke kota hari Kamis, soalnya besok Jumatan bisa berjejer di depan Masjid Jami'. Makanya disebut pengemis. Iya begitu. Tanya aja, pengemis aja nggak tahu faedah ini. Lebih tahuan daripada mereka. Karena asal usul nenek moyang para pengemis itu dulunya kalau Jumatan banyak mereka di depan Masjid Jami'. Lihat di Taman Mini, di Istiqlal kadang banyak pengemis. Tanya mereka, kapan datang ke Jakarta? Hari Kamis, Pak. Ah, pengemis. Iya, dan juga biasanya maaf ini beberapa orang miskin disebutnya apa? Wah, makan paling lu Senin Kamis. Karena itu simbol apa? Simbol kemiskinan gitu loh. Bagi orang-orang dulu gitu. Gitu, Pak. Itu asal usul pengemis. Ya, mengemis, yaumul khamis. Nah, makanya jangan namanya anak Khamis. Ya, takutnya dikira Jumat besok mau mengemis ya. Al-Jumu'ah
artinya apa? Penjamaan, ngumpul. Makanya hari libur Muslim sejatinya hari Jumat. Kalau di Saudi itu hari Jumat libur. Iya, toko-toko banyak yang tutup. Hari Jumat di sana ibarat hari Ahadnya di sini. Hari pertama onnya mereka untuk bekerja hari Sabtu. Juga di banyak pesantren-pesantren hari Jumat liburnya. Hari Sabtu itu ibarat hari Senin. Hari yang agak nggak enak gitu. Pokoknya Jumat sore itu nggak enak. Kayak Ahad sore. Besok Senin kerja lagi kan gitu. Ya. Wa ja'alna naumakum subata, kami jadikan tidur kalian sebagai istirahat. Maka berarti malam ini adalah kabar gembira. Antum akan istirahat nanti. Sepulang kajian makan istirahat. Alhamdulillah. Ya. Kemudian di surat Al-Fajr, wal fajr walayalin 'ashr. Demi al-fajr, demi waktu fajar. Fajar di sini imma fajar kadzib, imma fajar shadiq. Tapi mungkin fajar shadiq yang dimaksud karena itu masuk waktu subuh. Walayalin 'ashr, dan 10 malam, dan demi 10 malam. Dikatakan ini khilaf di antara ulama, ada yang mengatakan layal 'ashr ini artinya 10 terakhir di bulan Ramadan. 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ada pula yang mengatakan bahwasanya layalin 'ashr ini adalah 10 pertama dari bulan Muharram. Ya, bahkan ada yang mengatakan walayalin 'ashr yaitu 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Khilaf di antara ulama. Kemudian surah Ad-Duha, wad-duha wal-laili idza saja. Demi waktu duha, demi malam ketika telah sunyi atau gelap. Kapan mulai waktu duha ya kawan? Jam 8 salah, jam 9 salah. Mulai waktu duha enggak barometer dengan jam 8 jam 9. Yang sahih waktu duha itu dimulai dari apa? Waktu syuruk, yaitu waktu irtifa' asy-syams, waktu naiknya matahari itu mulai waktu duha. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwasanya salat syuruk itu senilai dengan atau itu mewakili salat duha fi awalil waqt, di awal waktu. Maka itu salat syuruk. Ya. Salat syuruk adalah termasuk salat duha di awal waktu. Oke. Dan itu lebih afdal bagi yang tetap ada di tempat area salatnya. Adapun bagi yang tidak di tempat area salatnya, mungkin kerja atau pulang atau gimana, atau berpindah atau keluar masjid dan semisalnya, maka yang paling afdal salat subuh adalah ketika matahari makin terik, itu lebih afdal. Begitulah. Ketika matahari makin terik itu lebih afdal buat dia. Begitu, mungkin jam 11, jam 10, lagi panas-panasnya. Dan kemudian seseorang dia akan mendapatkan pahala untuk menunggu salat Jumat. Mendapatkan pahala dengan 5 saat, 5 saat, yaitu 5 saat, 5 waktu, 5 momentum, 5 durasi. Durasi pertama atau saat pertama, dia kalau datang ke masjid di saat pertama dia mendapatkan apa? Seperti apa? Seperti sedekah apa? Atau berkurban seekor unta. Dan itu besar badanah. Kalau misalnya di saat kedua, maka dia seperti berkurban dengan seekor apa? Atau bersedekah dengan seekor sapi. Di saat yang ketiga, dia seperti bersedekah dengan seekor kambing atau domba. Di saat keempat, dia seperti bersedekah dengan seekor apa? Ayo, antum pernah dengar nggak ayam? Antum pernah dengar nggak sih hadis ini? Kawan kok pada antum baik? Pernah dengar nggak? Ya. Atau pernah dengar sekarang maksudnya? Yang kelima, di saat yang kelima, dia seperti berkorban seonggok telur, sebutir telur. Begitu. Di sini ada pengurus masjid yang ngurusin jumatan. Antum nggak kerja? Nggak kerja. Ada. Datang biasanya jam berapa pengurus? Marbat. Oh, itu dapat unta itu. Alhamdulillah. Kalau
Kalau misal marbot masjid nggak tinggal di masjidnya, melainkan di luar, tapi ngurus masjid, dia datang jam 11 dan masih sepi. Kira-kira seperti sedekah apa? Nggak ada orang, belum ada orang. Dia paling pertama datang, Masya Allah. Hah? Dapat seperti sedekah apa, Pak? Ikhwan? Sapi? Pilih. Unta, sapi, kambing, utus, ya, ayam, telur. Pilih. Siapa tahu salah jawabannya. Ayo. Hah? Sapi, unta. Ayo. Dia datang ke masjid buat nyalain kaset gitu loh. Ayo, dapat apa dia? Nyalain kaset pulang lagi. Lah kalau kita pilih. Oke, dia ke masjid, nyalain kaset atau gimana, dia sholat dari situ dah, beres-beres masjid, kemudian sholat. Oke, dia sampai Jumatan. Dapat apa? Ngerasanya dapat onta, padahal dapat telur. Seperti sedekah telur. Kenapa begitu? Karena durasinya itu dimulai saatnya dari mana? Awal waktu duha. Bukan dari jam 11 dan bukan dilihat dari siapa yang pertama. Antara awal waktu itu jam 6 lah kira-kira. Dan azan Jumatan jam 12. Maka 6 jam itu dibagi 5. Itu. Jadi jam 6 sampai jam 7 mungkin lewat 10 itu saat pertama. Yang datang ke situ, ke masjid dari jam 6:30 udah di masjid dan ibadah di masjid walaupun ketiduran. Itu dia seperti apa? Bersedekah dengan seekor unta. Gitu. Tapi masjidnya masih dikunci. Itu dia salahnya. Saya pengen ke masjid beneran dari pagi, dari jam 6 bahkan. Tapi saya harus kerja. Di sinilah mengapa. Mestinya liburan itu hari Jumat. Jumat libur, Sabtu libur, Ahad libur. Enak ya? Kerjanya kapan? Online. WFH. Iya. Begitu ikhwan. Maka kalau antum di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, antum akan dapatkan orang-orang itu dari hari Jumat itu lebih pagi datangnya mereka untuk mendapatkan fadilah ini. Lah kita, marbot itu setiap hari selalu dapat sedekah unta dia. Kenapa? Selalu datang jam 11 paling awal. Enggak, telur. Sama yang deket azan baru datang tuh. Ya. Imam lagi khatib mau naik mimbar tuh, dia baru masuk masjid, itu sama telurnya itu sama. Marbot. Walaupun marbot enggak terima terserah, sama ente mana? Sama. Iya, kita sama-sama telur ya. Iya. Kata marbot, ya udah kalau gitu saya datang pas mau azan aja lah. Gimana marbot? Ya, mohon maaf ya marbot sini ya. Insyaallah marbot sini dapat unta insyaallah ya, insyaallah. Begitu. Itu waktu duha. Ya. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Baik, demi masa. Kalau dicermati bahwa setiap Allah bersumpah dengan waktu, maka sudah pasti waktu itu amat sangat penting. Dan sumpah Allah dengan waktu tersebut terjadi dalam dua kondisi yang urgent sekali. Pertama, untuk membebaskan Rasulullah dari tuduhan orang-orang musyrik dan para musuhnya bahwa Rabbnya telah meninggalkan dirinya. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu tidak meninggalkanmu, tidak. Tidak menelantarkanmu, tidak. Kedua, untuk menjelaskan bahwa setiap manusia itu pasti merugi dan binasa, ini untuk al-asr, wal-asr, ya. Kecuali orang-orang beriman dan beramal saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan bersumpah atas nama waktu, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak meninggalkanmu, tidak pula benci padamu. Kemudian surat Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang digelari Habrul Ummah, yaitu tinta umat, dan juga digelari tarjuman Al-Quran, penerjemah Al-Quran,
mengatakan yang dimaksud dengan al-asr adalah az-zaman, yaitu waktu, masa secara komplit. Ya, menunjukkan bahwa manusia itu umumnya rugi kecuali beriman, beramal saleh dan saling mewasiatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Penjelasan Fakhrul Razi tentang urgensi dan keagungan waktu. Di sini Fakhruddin Ar-Razi itu mengatakan dalam tafsirnya, yaitu kitab yang disebut Mafatih Al-Ghaib. Jadi ada seorang alim yang wafat tahun 606 Hijriyah, bermadhab akidahnya Asy'ari, namun di akhir hayatnya dihikayatkan beliau rujuk dari madhab akidahnya yang merupakan turunan dari ahli kalam dan filsafat. Fakhruddin Ar-Razi, yang mana beliau adalah orang dari daerah Rai. Razi ini adalah nama daerah, nisbat kepada nama daerah namanya Rai. Rai dan jadi nisbat Ar-Rai karena ya-nya ini seperti Z, ya, kayak orang Jawa. Kadang-kadang ngomong Y jadi Z. Ya, ya enggak? Benar enggak? Benar enggak ya? Apa saya salah? Hah? Orang Jawa, ada nggak orang Jawa di sini? Y jadi kayak Z, Ija. Nah gitu. Jadi Royi dari Roji. Makanya jadi disebutnya dari Razi. Jadi Razi ini bukan nama orang aslinya, nama daerah Royi. Nah, daerah tersebut ketika kemarin ada di daurah Syekh Ziyad Al-Abbadi hafizahullah di Masjid Al-Fattah, beliau memberikan faedah bahwasanya Rai itu adalah nama daerah yang sekarang dikenal di Persia, yang sekarang dikenal sebagai nama Tehran, nama daerahnya. Tehran itu bahasa internasionalnya apa? Teheran. Teheran ya. Teheran ini ibu kota apa? Iran. Gitu. Di zaman itu, di zaman abad 6 Hijriah, Iran belum nama Iran, tapi dia namanya Furs, Persia, daerah Furs, Persia. Adapun Irak udah ada nama Al-Iraq. Baghdad sudah ada, Kufah sudah ada. Ya. Dan daerah Persia dahulu sebelum diserang kembali oleh orang-orang Majusi dan orang-orang Syiah, dahulunya banyak menelurkan ulama-ulama besar kaum muslimin yang anti Syiah bahkan. Di antara daerah Tehran ini, dulunya kata Syekh Ziyad adalah namanya Rai, dan itu banyak menelurkan ulama-ulama besar. Maka antum akan menemukan dari zaman mutaqaddimin ahli hadis, di zaman 4 Hijriah, 5 Hijriah, itu ada namanya Razi, tapi bukan Razi Fakhruddin Ar-Razi. Ini Fakhruddin Ar-Razi salah satu dari ulama terbitan daerah Rai. Jadi ulama dengan nama Ar-Razi itu banyak. Ahli hadis ada Abu Hatim Ar-Razi, ada. Kemudian dari segi tafsir, ilmu kalam, ada Fakhruddin Ar-Razi. Dan dari sisi tib, yaitu pengobatan, kedokteran, juga ada juga ulama namanya Ar-Razi, tapi bukan Razi yang ini. Nah, Tehran itu namanya apa? Aslinya, nah, arti kata Tehran itu apa, ikhwan? Tehran, suci. Ya enggak? Tahara kan bersuci. Tehran itu sifat suci. Namun kota Teheran sampai sekarang nih, itu satu-satunya kota besar atau ibu kota besar di dunia yang tidak ada satupun masjid Ahlus Sunnah di situ. Semuanya Syiah. Maka masjid Ahlus Sunnah enggak ada di situ sekarang. Lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla dengan izinnya, dengan hikmahnya, menjadikan daerah yang tadinya lumbung ilmu sunnah kemudian sekarang menjadi pangkal dan tujuan Syiah. Oke, berarti udah azan. Waktu Indonesia Cengkareng. Azan lagi.
Ya, kita teruskan insyaallah ba'da salat ba'diyah Isya insyaallah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Di sini kita jelaskan Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah mengatakan di dalam tafsirnya. Nah, Fakhruddin Ar-Razi ini memiliki kitab tafsir dan boleh jadi termasuk kitab tafsir terpanjang. Ya, namanya kitab disebut Mafatih Al-Ghaib. Mafatih Al-Ghaib itu maknanya adalah kunci-kunci gaib. Sebagian ulama kemudian ada di antara ulama yang mengkritik penamaan kitab tersebut dengan nama Mafatih Al-Ghaib. Karena seolah-olah seperti menelisik alam gaib gitu. Dan itu tidak relevan dengan suatu judul untuk kitab tafsir. Mafatih Al-Ghaib. Makanya sebagian menamakannya tidak Mafatih Al-Ghaib, melainkan At-Tafsir Al-Kabir. Tafsir besar, big tafsir, ya. Dan ada juga yang menamakannya cukup Tafsir Ar-Razi. Nah, dikatakan oleh beliau dan yang menarik di kitab atau tentang Mafatih Al-Ghaib ini, Ar-Razi rahimahullah banyak sekali bermain dengan logika dan bahasa dalam membedah pemaknaan-pemaknaan dari ayat. Ini didasari oleh kegemaran beliau untuk mendalami filsafat, kalam, dan juga mantiq tentu, dan membahasakan serta mengupas makna-makna ayat dengan ilmu-ilmu tersebut. Sehingga yang tadinya simple menjadi muter-muter. Ya. Memang banyak sesuatu yang bermanfaat di dalam kitab ini, tetapi sebagian atau bahkan ulama Ahlussunnah tidak merekomendasikan kitab Tafsir Al-Kabir atau Mafatih Al-Ghaib sebagai referensi yang baik untuk ilmu tafsir. Bahkan di antara ulama, di antaranya Abu Hayyan Al-Andalusi mengatakan Mafatih Al-Ghaib, Tafsir Ar-Razi, kitab Tafsir Ar-Razi, kullu syai'in fihi illa tafsir. Kitab Tafsir Ar-Razi itu segala sesuatu itu ada di kitab Tafsir Ar-Razi kecuali ilmu tafsir itu sendiri. Segala sesuatu ada di kitab Tafsir Ar-Razi kecuali tafsir. Terus isinya apa? Ya beragam opini dari beliau. Tapi sebagian ulama mengatakan perkataan Abu Hayyan Al-Andalusi ini mubalaghah, hiperbola, terlalu berlebihan karena kitab Mafatih Al-Ghaib ini memiliki kebaikan juga ya. Namun walaupun begitu para ulama Ahlussunnah wal Jamaah mereka tidak merekomendasikan untuk membaca kitab Mafatih Al-Ghaib. Tapi boleh diambil faedah darinya insyaallah. Beliau ketika menafsirkan surat Al-Asr di mana ringkasan dan maknanya adalah sebagai berikut. Allah Ta'ala telah bersumpah dengan Al-Asr yang maksudnya adalah az-zaman, yaitu waktu atau masa. Kenapa? Karena di dalamnya memang mengandung berbagai keajaiban. Waktu itu, waktu, zaman mengandung keajaiban. Karena di dalamnya ada lembaran-lembaran kisah. Setiap dari serpihan zaman pasti ada kisah. Itulah keunikan dan keajaiban zaman. Begitu juga lembaran sirah hidup antum. Di setiap lembarnya ada kisah. Dan kalau antum perhatikan kehidupan pribadi kita, sirah kita sejak kecil sampai sekarang kita itu unik. Masya Allah. Banyak ibrah, pelajaran, pendidikan, tarbiyah untuk diri kita. Sehingga kita bisa belajar dari pengalaman hidup kita. Makanya pengalaman itu disebut pengalaman karena derivasinya sama dengan ain, lam, dan nun. Pengalaman. Ya, ain, lam, dan nun. Yang itu kembali juga ke ilmu. Tetapi pengalaman itu bukan ilmu baku, melainkan dia experience yang mungkin menghasilkan hal-hal yang bisa dijadikan sandaran untuk sikap ke depannya. Tetapi dia bukan ilmu baku, beda dengan materi ilmu baku seperti ini. Pengalaman itu seringkali dibutuhkan. Bahkan kadang pengalaman itu dibutuhkan untuk menerapkan ilmu. Iya.
Oleh karena itu antum melihat dai yang memiliki ilmu tinggi namun tidak punya pengalaman mengajar atau mungkin pengalaman belusukan di masyarakat. Ilmunya tinggi tapi nggak nyampe ke masyarakat, nggak nyampe ke jemaah karena nggak punya pengalaman. Kadang pengalaman itu diperlukan, bahkan sangat diperlukan untuk memoles ilmu dan menerapkannya di kehidupan. Iya. Ya. Begitu wallahu alam. Kemudian di dalam masa atau waktu itu memang mengandung berbagai keajaiban. Di dalamnya terdapat rasa senang dan susah, sehat dan sakit, kaya dan miskin. Senang susah ada. Masa-masa antum remaja ada. Masa foya-foya, masa nggak jelas, galau dan seterusnya ada. Masa susah ada. Sekarang coba lihat orang yang dulu ketika antum masih muda atau dulu ketika antum belum semuda sekarang, enggak kebalik. Ketika antum belum setua sekarang, ya, ketika antum dulu belum setua sekarang, senang susah sama temen. Sekarang mana temen antum? Temen antum bini. Dulu waktu remaja, wah, pokoknya friendship everything gitu loh. Persahabatan tuh segalanya. Pas nikah, nggak ada lagi sahabat. Sahabatnya guling sama istri. Ya. Hidup waktu seperti itu. Dulu antum mengira bahwasanya teman itu akan menjadi selamanya buat antum. Ternyata enggak. Sekarang tinggal history. Sekarang tinggal kenangan. Bahkan kalau antum disuruh balik ke masa-masa itu, enggak mau. Itu masa jahiliyah. Enggak mau. Walaupun manis. Tapi kalau disuruh balik, enggak mau. Karena di zaman itu enggak ada wifi. Ya kan? Jadi mau ngapain susah. GoFood belum ada. Udah, ini sekarang aja enggak apa-apa dah, susah-susah. Biaya banyak, yang penting ada GoFood sama wifi. Tuh. Waktu. Banyak orang ketika broken heart, ketika mereka patah hati, susah dan semisalnya, mereka mengatakan if I, seandainya aku, lau kuntu, seandainya aku dulu, yang itu merupakan pintunya syaitan. Ya. Apakah iya sejujurnya seseorang yang lagi susah itu jujur dalam mengandai-andai pengen balik ke masa-masa dulu? Seandainya dia tahu kebaikan yang ada pada sekarang dari Allah Azza wa Jalla yang dia tidak ketahui ya. Seandainya dia tahu, dia tidak akan mau kembali ke masa lalu. Khalas. Itu udah selesai. Tinggal istighfar sekarang, ayo kita beramal. Karena sesungguhnya sekarangnya kita adalah yang terbaik buat kita. Dan ketika itu kita adalah yang terbaik buat kita ketika itu saja. Jangan diandai-andai. Duhai seandainya ketika itu adalah saya sekarang adalah ketika, enggak usah, kelas. Sudah selesai. Buat apa antum? Ya. Taib. Kemudian sehat dan sakit, ingat masa-masa itu, sehat dan sakit, ingat waktu itu. Kaya dan miskin, ingat. Ya. Dan juga bahwa umur ini tidak dapat dinilai dengan sesuatu dalam hal mahal dan berharganya umur itu. Jadi age is priceless. Usia itu tak bisa dihargai dengan apapun. Sebagaimana usia antum adalah waktu antum. Ketika antum tutup usia, then time is up. Waktu berarti habis. Harga sudah tidak ada lagi. Khalas, nggak bisa bayar apa-apa lagi. Khalas, nggak bisa melakukan apa lagi. Ya, maka waktu di dunia ini jauh lebih berharga daripada seluruh dunia dan sisinya. Apa buktinya? Kata Allah Azza wa Jalla di surah Al-Maidah, "Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi min 'adzabi yaumil qiyamati ma tuqbila minhum." Sesungguhnya orang-orang kafir sekiranya mereka memiliki apa? Dunia, satu bumi, satu dunia, mithla law anna lahum ma fil ardi, satu bumi mereka miliki, wa mithlahu ma'ahu, dan satu bumi lagi mereka punya. Ada enggak orang punya satu bumi? Enggak ada. Kaflingan punya, tapi bumi satu bumi enggak punya. Enggak bisa. Tapi seandainya
Ada orang kafir masuk neraka dan dia punya modal 2 bumi. Terserah dia mau bumi itu bulat datar, terserah dah khilafiyah itu. Tapi bumi dia punya 2 itu. Dan segala kekayaan dalam bumi dia punya itu 2. Jami'u mithlahu ma'ahu liyaftadu bihi, untuk membayar fidyah, untuk menebus supaya terhindar dari azab yaumil qiyamah, terhindar dari azab hari kiamat. Ma tuqbila minhum, tidak diterima mereka itu. Dan orang-orang kafir itu mereka bilang, Rabbirji'un, ya Rabb, kembalikanlah saya ke mana? Ke dunia. Mereka minta apa? Spare me time, gitu. Berikan saya waktu ya Allah untuk beramal saleh dan bersedekah. Di surat Al-Munafiqun akhir-akhir. Mereka minta supaya apa? Diberikan waktu. Seandainya mereka punya apa? 2 bumi dengan kekayaan yang luar biasa itu, dengan tharwahnya Masya Allah, untuk menebus supaya dikeluarkan dari neraka dan supaya bisa kembali ke dunia dan beramal saleh, maka enggak. Ternyata nilai waktu di dunia ini lebih dari itu semua. Subhanallah. Berarti antum masih punya kesempatan. Kita masih punya kesempatan untuk menambahkan iman dan juga beramal soleh, mencari ridho Allah supaya Allah rahmati kita di hari akhir. Wallahi kita masih punya kesempatan ya kawan. Bersyukurlah. Dan mungkin usia kita semoga masih panjang, sehingga bisa menambah iman dan juga amal. Ya begitu ya kawan. Berharga usia ini, berharga wallah, berharga. Seandainya Anda menyia-nyiakan waktu 1000 tahun, berapa 1000 tahun? 1000 years. 1000 tahun untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Antum hidup 1000 tahun. Kok kayak jadi lagu ya? 1000 tahun. Kalau tak sembahyang, nggak ada gunanya. Oke, 1000 tahun nggak ada manfaat. 1000 tahun isinya lagu, dangdutan, bola, mancing, sepedaan nggak? Sebenarnya mancing nggak apa-apa sih, kalau mancing nggak apa-apa. Cuman kan emang kalau mancing itu ya gimana ya? Sebenarnya mancing nggak apa-apa, ikhwan. Mancing itu nggak apa-apa. Mancing keributan ya itu nggak boleh. Mancing emosi itu nggak boleh. Mancing nggak apa-apa, mancing nyari ikan buat makan nggak apa-apa. Tapi kok mancing buat ngabisin killing time atau cuman pengen ngeliat orang mancing, dia mancing karena pengen lihat orang mancing, ini bahlul. Ngapain mancing? Ada pengen lihat orang mancing. Orang mancing aja nggak mau diliatin sama antum gitu loh. Ya kalau mancing buat nyari makan, ya nggak apa-apa. Ngejala, ngebubui nggak masalah. Ini masalahnya adalah apa nggak? Mungkin dia mancing tapi sambil dengerin roja, nggak apa-apa, itu nggak apa-apa, boleh. Walaupun ini hampir mustahil ditemukan di arena pancingan. Mancing sambil juz 28 murojaah itu nggak ada. Yang ada mancing kopi samsuan, udah gitu doang kan. Setahu Anda gitu. Anda nggak tahu kegiatan apa yang mereka lakukan selain itu. Bahkan tidur enggak. Mancing tidur nggak ada kayak gitu. Mancing diem. Ngeliat nasib enggak, ngeliat air juga apa yang dilihat gitu kan. Mohon maaf nih para ahli pancing ya. Mohon maaf. Karena kediaman anak tuh ada pemancingan dan anak ngeliatin apa yang terjadi pada kalian ya ikhwan. Anak pengen ngomong gitu. Ngapain antum di situ? Kalau emang mau ikan banyak dijual. Iya, biasanya hari Sabtu Ahad silahkan sih fadol. Cuman apa tidak ada sambil zikir pagi petang, mungkin sambil murojaah juz 29 30 atau sambil dengerin radio atau sambil dengerin ceramah Syekh Abdul Razak bisa mancing. Walaupun kalau Syekh Abdul Razak lihat enggak terima, ini masa saya ceramah kamu mancing, enggak ada adab banget kan gitu. 1000 tahun ngabisin waktu cuman untuk itu, ngafalin lirik lagu. Ngafalin transfer pemain sepak bola. La haula wala quwwata billah. Ente miskin, duit nggak punya, mikirin transfer pemain sepak bola.
Mikirin tuh duit antum nggak ada. Iya, coba ngapain? Ronaldo dibeli oleh Al-Nassr sekian miliar apa berapa nggak tahu tuh. Masya Allah, ngapain dipikirin ya akhi? Biarin udah biarin aja mereka dunia mereka kelas. Terus apa lagi coba? Yang sia-sia banyak orang sekarang ikhwan. Game online. Nah tuh anak muda banyak yang nongkrong di warung kopi. Itu nggak tahu antar mereka tuh bercakap-cakap tapi pada main game. Weh, pukul dong, lu pukul dong gitu. Habisin tuh. Yang main siapa, yang bawel siapa? Kayaknya connected deh mereka itu. Satu grup mungkin nggak tahu deh. Coba 1000 tahun kayak gitu ikhwan. Kata Syekh Ar-Razi, seandainya Anda menyia-nyiakan waktu 1000 tahun untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, kemudian Anda bertaubat. Once sekali bertaubat untuk semua itu. Dan ditetapkan Anda mendapatkan kebahagiaan di detik-detik terakhir umur Anda, maka Anda akan berada di dalam surga buat selamanya. Masya Allah. 1000 tahun maksiat, kufur 1000 tahun, endingnya syahadat. Dan amal solehnya bahkan belum. Mati habis itu gara syahadat, bahagia mati. Ternyata cuma detik-detik syahadat doang, berapa menit doang. Itu berharga. Dan 1000 tahun maksiat gak ada harganya. Itulah amalan soleh berharga buat akhirat antum. Kalau kita menjadikan tujuan kita akhirat. Tapi kalau kita tujuannya dunia, time is money. Beda. Ya. Kalau orang orientasinya dunia, time is money. Kalau tujuannya akhirat, time is ibadah. Waktu adalah mendulang pahala. Begitu ya kawan. Dan Anda pun tahu bahwa sesuatu yang paling berharga adalah hidup Anda di detik-detik terakhir dari umur Anda tersebut. Kata Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal-amalan itu tergantung dengan akhirannya. Sebagian ulama menafsirkan yaitu kompilasi keimanan dan amalan seorang muslim itu tergantung di khatimahnya dia, husnul khatimah atau su'ul khatimah. Dan tidak mungkin seseorang itu beramal soleh benar-benar ikhlas sepanjang tahun, akhirnya su'ul khatimah. Gak mungkin. Su'ul khatimah itu ada pencetusnya ikhwan. Gak mungkin su'ul khatimah itu karena gitu aja tiba-tiba tanpa ada pencetus sebelumnya. Ya begitu. Dari detik paling berharga itu di dalam hidup Anda, detik-detik terakhir dalam hidup Anda, dalam umur Anda. Nah, ketika seseorang memang direzekikan oleh Allah Azza wa Jalla sepanjang usianya untuk beramal saleh, maka jangan dia terpedaya dengan amalannya. Kata Nabi SAW, lan yadkhul ahadukum al-jannata bi'amalih. Seorang dari kalian tidak masuk surga dengan amalnya. Yaitu modal bekal amal itu enggak. Tapi dengan rahmat Allah. Antum mau beramal sehebat apapun, kalau Allah enggak terima, enggak ada faedahnya, ikhwan. Karena amalan kita dibandingkan nikmat yang Allah berikan kepada kita enggak setara. Enggak sebanding. Amalan kita jika dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita enggak sebanding. Enggak ada apa-apanya amalan kita yang sedikit ini. Maka kalau diterima itu udah syukur banget. Dalam sebuah hadis yang memang dhaif tapi maknanya Masya Allah. Ada seseorang ahli ibadah di kalangan Bani Israel. Dia menghabiskan 50 tahunan untuk tafarruh, tafarruh yaitu menghabiskan waktu 50 tahunan untuk beribadah di puncak gunung, di atas gunung sendirian, beribadah. Menghabiskan waktunya untuk zikir kepada Allah, beribadah kepada Allah di zamannya dulu.
Lalu kemudian Allah Ta'ala wafatkan dia di hari akhir. Akhirnya diperhitungkan amalannya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada akhirnya mengatakan tentang hamba yang ini, yang ahli ibadah 50 tahunan ini, adkhilhul jannata birahmati. Masukkan si fulan ini ke surga karena rahmatku, kata Allah Azza wa Jalla. Maka hamba ini, ahli ibadah yang bilang, ya Allah, la ya Allah, tidak ya Allah, adkhilnil jannata bi'amali. Ya Allah, masukkanlah saya ke surga ya karena saya beramal ya Allah, dengan sebab amal saya. Oke, akhirnya kata Allah apa? Suruh malaikat timbanglah seberapa nikmat yang telah aku berikan pada hidup dia dan seberapa amalannya, ditimbang. Enggak ada apa-apanya ternyata. Ternyata amalannya 50 tahun itu belum menunaikan hak nikmat yang Allah berikan padanya. Belum menunaikan hak nikmat. Belum menunaikan hak syukur yang Allah berikan padanya. Belum, enggak bisa. Itu yang 50 tahun beribadah loh. Karena nikmat Allah buat dia itu terlalu banyak. Dan kalau dia mau ujub dengan saya masuk surga karena amal saya, amal antum tidak sebanding dengan yang telah Allah berikan pada antum dari nikmat. Tidak sebanding. Nikmat di detik ini atau 1 menit nih sekarang nih, antum banyak nikmat. Mata, hidung, nafas, jantung, darah, pembuluh darah dan seterusnya, itu nikmat semua. Antum cuma ngapain? Dengar kajian. Sebanding enggak? Enggak sebanding dengan nikmat semua itu. Dari atas rambut sampai enggak sebanding. Ya. Itu yang dengar kajian. Itu yang beramal. Lah gimana kau enggak beramal? Gitu loh. Nikmat luar biasa banyaknya buat dia dalam satu momentum dan dia sedang tidak beramal saleh. Lebih jauh lagi nih. Ya bukan berarti kita putus asa, beramallah. Tapi jangan ujub dengan amalan dalam mengisi waktu ini. Karena apa? Karena amal kita sebesar apapun enggak bisa sampai mencapai besarnya nikmat Allah pada kita. Maka kata Allah, kalla lamma yaqdi ma amarah. Tidak seperti yang difikirkan. Manusia itu belum berhasil menunaikan perintah Allah secara komplit, dan itu kita semua. Ya. Waktu adalah salah satu dari pokok-pokok nikmat. Afwan, ini ada yang mau bertanya, ikhwan? Ada pertanyaan? Boleh, kalau mau bertanya silakan. Nanti setelah siap-siap ya kalau mau bertanya silakan. Nanti setelah 2 paragraf ini selesai, sebentar lagi. Untuk itu Allah telah bersumpah dengan waktu, dan dia juga telah memperingatkan bahwa waktu malam dan siang adalah sebuah kesempatan yang sering disia-siakan oleh banyak orang. Waktu itu lebih mulia dari sebuah tempat. Mana yang lebih mulia? Time atau place? Time. Waktu. Waktu itu lebih mulia dari tempat. Makanya Allah lebih banyak bersumpah dengan waktu. Karena waktu adalah nikmat yang bersih, clean, nikmat yang pure, murni nikmat. Semua orang yang pasti punya waktu berarti dia punya nikmat yang murni. Semua orang. Sementara tempat belum tentu nikmat murni. Ya, kadang tempat itu ya terlanat buat dia. Tapi waktu itu berarti pasti kesempatan buat dia. Yang tiada celah pada waktu. Waktu itu enggak ada yang tercela. Tempat bisa jadi tercela. WC itu tercela. Waktu enggak ada yang tercela, ikhwan. Malam ada enggak malam tercela? Enggak ada. Siang enggak ada. Enggak ada malam yang terkutuk, enggak ada. Enggak ada. Malam ini malam kutukan nih. Enggak ada, itu khurafat. Siang ini sial nih. Yang sial tuh antumnya, apes. Tapi waktu itu bukan, enggak ada kesialan pada waktu. Enggak ada. Waktu-waktu sial itu enggak ada. Itu tatoyur, enggak ada. Waktu itu nikmat yang murni untuk semua pihak. Ya. Karena sungguh yang merugi dan tercela adalah manusia itu sendiri. Bukan waktunya. Waktu dikasih nikmat murni, clean seperti udara segar. Ya. Inilah penjelasan yang telah dikemukakan dalam Al-Quran, di mana hal itu menunjukkan perihal urgensi waktu, dan waktu merupakan salah satu dari pokok-pokok nikmat yang agung. Baik.
Alhamdulillah. Ada yang mau bertanya ikhwan sama sini? Tafadhal, Pak. Tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fik. Jazakallahu khairan. Izin bertanya Ustadz, tadi di awal kajian Ustadz menjelaskan setelah azan subuh kita qobliyah subuh, setelahnya kita jalan ke masjid untuk mengerjakan tahiyat masjid baru sholat subuh. Pertanyaannya, apakah afdalnya memang seperti itu Ustadz? Qobliyah dulu di rumah baru tahiyat masjid di masjid itu. Ya. Karena suka mepet waktunya di iqamah Ustadz, jadinya nggak kekejar di tahiyat masjidnya. Ya. Barakallahu fik. Wa fik barakallah. Ya. Sebelumnya ikhwan, dalam mazhab Hanbali sesuai dengan salah satu hadis, namun hadis ini dhaif. Dalam mazhab Hanbali dilarang seseorang sholat sampai 4 rakaat sebelum subuh. Tapi pendapat ini kurang tepat karena landasan hadisnya disinyalir dhaif. Itu info saja. Kalau nanti antum dengar ada seorang ustadz yang melarang hal ini, maka itu berarti merujuk kepada mazhab Hanbali dan itu dasarnya tidak tepat, wallahu alam. Nah, yang idealnya ya seperti tadi. Dia menghidupkan salat sunnah di rumahnya dengan salat sunnah qobliyah 2 rakaat yang pahalanya besar itu. Dan kemudian ketika masuk masjid, kalau masih ada waktu, kan sekarang banyak masjid pakai timer, jadi ketahuan. Enggak. Masih misal 3 menit, itu cukup 2 rakaat. Bahkan 2 menit itu bisa 2 rakaat, bisa. Diringkas salatnya. Iya. Enggak mungkin dong antum masuk timer masih 3 menit. Ketika marbot lihat antum yang masuk, komat. Allahu Akbar. Enggak mungkin kan? Lihat timernya. Jadi lihat konteks masjidnya yang antum mau salat. Kalau ternyata memang masjid ini cepat iqamahnya, ya. Kalau bisa masjid ini berlomba sebelum antum datang udah qomat gitu loh. Nah, maka lebih afdol antum sholat sunnahnya di masjid. Khawatirnya ketinggalan takbiratul ihram imam. Begitu. Atau antum perkirakan ba'da adzannya marbot di masjid ini biasanya cuma 5 menit doang disediakan, maka lebih afdal antum sholat di rumah 2 rakaat qobliyah, ya. Terus datang ke masjid, tinggal 1 menit, ya udah diri nunggu iqamah. Itu jadi kontekstual, sesuai dengan bagaimana masjid yang antum kunjungi. Kalau bisa masjid itu lebih luas lagi waktu antara adzan dan iqamah, itu lebih afdal. Tapi masjid tradisional itu biasanya enggak gitu. Kalau bisa sebelum antum datang, mereka berlomba-lomba untuk iqamah. Jangan sampai fulan datang si jenggot itu jangan datang. Gitu. Iya. Dan ketika antum datang pun antum diganggu dengan selawatan. Yang salat enggak khusyuk. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Antum mau salat baca Al-Fatihah selawatan jadinya. Jadi salah. Iya. Ini kesalahan sebagian dari masjid sejujurnya. Beberapa marbot atau orang-orang masjid itu bukannya dia zikir sendiri, malah dia mengganggu beberapa orang yang lagi salat. Ini kesalahan. Kurang akal sebenarnya, kurang akal. Seharusnya kalau dia insaf, maka tidak usah dia zikir sendiri saja, khalas. Karena dia zikir kan buat diri sendiri, bukan untuk meneror orang-orang yang baru datang diteror. Allahumma sholli wa sallim, kayak ayo cepetan sia. Memang zikir, cuman kan ini meneror sebagai betapa banyaknya orang tuh nggak bisa sholat dengan khusyuk dengan adanya kencengnya zikir ini. Udah ente mau zikirlah, silakan fadl. Masya Allah, zikir bagus. Tapi kan ini zikir buat antum sendiri, bukan untuk meneror orang-orang. Dan kalau orang-orang, ya supaya mereka tahu ntar qomat. Ya ntar qomat kan ada timernya mas. Kenapa enggak sekalian bukan zikir aja 5:02, 5:03, gitu aja tuh, sebutin timernya tuh sekalian. Kurang 2 menit, 1 menit 59, 1 menit 58, 1 menit 57. Udah nggak ada Allahu Akbar gitu. Kenapa nggak sekalian kayak gitu aja kalau mau ngingetin orang? Nggak usah seperti itu. Karena orang tuh pengen sholat jadi nggak khusyuk. Jadi seperti ada suara bertalu-talu di hatinya, duk gitu. Jadi nggak bisa Al-Fatihah kecampur baca atin nyambungin ke Al-Asr, kan nggak enak gitu. Gitu. Ya, gitu pak ya. Iya, seperti itu pak.
Ada lagi yang mau tanya, Fadl? Ya, silakan Pak Fadl. Masya Allah. Duluan, terus habis aja kita kan sholat qobliyah itu di rumah. Terus kita ke masjid yang sunnah, tahu-tahu baru azan. Sedangkan kita di dekat rumah itu sudah Baru azan karena mengikuti pendapat yang lebih awal ini ya, azan subuh kita lebih awal ya. Iya. Kita udah azan, udah selesai azan, kita kan sholat Qobliyah ya. Di rumah dulu kan gitu. Terus kita ke masjid yang sunnah, ternyata baru azan. Ya biarin dia azan Pak, jangan di stop. Enggak, kita kan udah sholat qobliyah nih nyampe di sana. Oh, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting sudah masuk waktunya, Bapak sholat qobliyah di rumah, masih itu ternyata baru azan, ya nggak apa-apa. Terus bukan qobliyah lagi, Bapak tahiyatul masjid aja. Selesai dengerin azan, jawab azan, selesai tahiyatul masjid 2 rakaat gitu. Jangan di stop, biarin dia azan. Masa asyhadu alla ilaha stop, udah azan di sana gitu. Iya, kesian muazzinnya, kesian. Dia udah bagus dia azan. Ya. Kita mau sholat di masjid lain, butuh waktu. Antum dikasih mic malah nggak diiniin antum. Kondisinya nih depan rumah ana, masjidnya azannya lebih cepat Ustaz. Lebih cepat dari waktu sebenarnya. Waktu handphone aja lah, misalkan 2 menit. Waktu umum lah, lebih ada waktu umum ya. Nah, sedangkan ana mau sholat di sini misalnya di Al-Ikhlas. Oke. Ana mau sholat qobliyah tadi subuh di rumah, nunggu azan yang depan rumah masjid depan rumah itu selesai, atau ana langsung sholat aja? Nunggu yang lebih meyakinkan, yaitu yang lebih akhir. Berarti nunggu yang Al-Ikhlas gitu. Jauh. Masih nunggu yang di handphone. Kan waktunya di masjid tersebut kan lebih awal ya. Iya. Tapi ketika dia kan azan kan berapa menit? 3 menit kan biasanya, azan 3 menit. Berarti kira-kira selesai azan udah masuk lah waktu subuh. Maka boleh untuk untuk sholat qobliyah. Namun yang lebih make sure lagi, agak ditunda sebentar. Ini kalau mau sholat sunnah di rumah gitu ya. Iya, ditunda sebentar karena kan sholat qobliyah itu kan adalah bainal adzan wal iqamah. Azan nunggu selesai dulu. Sementara selesainya azan di masjid dekat rumah antum itu seolah-olah itu seharusnya masih azan atau belum azan gitu loh. Jadi sebaiknya ikutin yang antum lebih meyakinkan aja, yang lebih antum yakini gitu, yang lebih membuat antum yakin. Yaitu yang di HP. Misalnya azannya di HP jam 4:40, tapi dia 4:38. Dah antum 4:40, tunggu sebentar, atau mungkin berpatuk pada azan masjid lain, baru kemudian antum qobliyah di rumah itu, di rumah. Ya begitu, karena setelah selesai azan baru qobliyah, bukan pas lagi azan. Ya begitu, wallahu a'lam. Ya, silakan Pak. Apaan Ustadz ini agak menyimpang. 3 kali Pak, antum minta maaf sama 3 kali Pak. 3 kali Pak. Dari kajian kita malam ini mengenai hukum rajam. Minggu lalu saya hukum rajam. Ya. Minggu lalu saya dengar kajian bahwa dalam Quran itu rajam 100 kali. Cuman dalam hadis itu sampai mati bagi orang yang sudah menikah. Gitu. Nah, Pak, sebentar. Istilahnya salah Pak. Rajam itu enggak 100 kali sampai mati. Sementara yang 100 kali itu namanya jald. Yaitu cambuk, beda. Nah, ini sepertinya Bapak salah istilah. Tapi si Ustaz itu menyampaikan dalam Quran itu cuma di rajam 100 kali, cuma dalam hadis sampai mati. Untuk zina? Iya, zina kan? Betul. Okay. Nah, pertanyaan saya adalah kedudukan Al-Quran dan hadis itu gimana tadi? Tinggi mana tadi? Karena saya agak sempat ragu. Berarti Al-Quran itu belum detail dong Ustaz ya? Enggak, rajam 100. Iya. Enggak Pak, rajam enggak 100. Rajam hukuman rajam itu dilempar dengan batu. Iya. Sampai mati Pak, itu rajam namanya. Adapun yang 100 itu namanya jald, yaitu cambuk. Okay. Itu untuk orang yang berzina dan belum pernah menikah secara sah.
Nah, itu cambuk 100. Dan juga untuk peminum khamr, cambuk. Itu namanya jald. Fajlidu. Ya, gitu. Adapun rajam, hukum rajam ini adalah untuk yang berzina dan pernah menikah secara sah, secara syar'i. Itu baru dirajam dengan dilempar batu yang tidak kecil namun tidak terlalu besar. Dan itu dilemparnya sampai mati. Terjadi di zaman Nabi SAW minimal 2 kali. Dengan pengakuan. Yaitu pernah juga perempuan dari kaum kalangan Ghamidiyah. Dan dia lagi meteng. Lagi lahir, lagi hamil. Ketika dia mengaku dirinya telah berzina, dari hasil zina, maka Rasulullah SAW menyuruh menunda rajam. Nah, berarti perempuan Ghamidiyah ini sudah pernah menikah secara sah. Ya, maka setelah lahiran itu anak, perempuan itu datang lagi pada Nabi SAW untuk dieksekusi rajam sampai mati. Namun Rasulullah SAW mempertimbangkan kamu masih punya bayi, maka tunggu sampai lepas menyusui, yaitu disapih. Setelah 2 tahun datang lagi tuh perempuan, kemudian minta dieksekusi rajam, maka dirajamlah perempuan ini dengan dilempari batu yang bentuknya menengah, terutama kepalanya sampai meninggal. Ini namanya rajam. Adapun rajam 100, ini nyiksa namanya, Pak. Bahkan bisa mati dalam lemparan 5 rajam, kan lempar batu, Pak. Gitu kan? Begitu. Ya. Begitu juga dengan seorang laki-laki di kalangan sahabat namanya Ma'iz, itu juga mengaku telah berzina, maka dirajam juga. Ya, dan taubat dan dirajam sampai mati. Adapun rajam 100 itu salah istilah. Yang istilah benar adalah jalad 100, yaitu cambuk 100. Kalau cambuk 100 enggak mati, Pak. Kalau rajam 100 itu kadang enggak sampai 100, udah mati duluan, Pak. Rajam itu kan lempar batu. Coba bisa enggak Pak, bisa enggak saya ambil batu, mungkin Pak Dedi bisa tak lempar di sini. Sampel aja, Pak. Mohon maaf ya. Tapi gitu ya. Batu-batu gitu. Jadi tadi salah istilah Bapak. Mungkin salah dengar atau ustadznya mungkin salah sebut. Begitu Pak. Nah, pertanyaannya kedudukan Al-Quran berarti nggak lengkap. Bukan nggak lengkap. Tetapi Al-Quran ini mujmal dalam beberapa hal. Mujmal ini masih global. Dan dijelaskan oleh hadis. Bukan karena Al-Quran nggak lengkap. Melainkan karena Al-Quran. Atau karena Allah Ta'ala menginginkan referensi kita itu juga hadis. Bukan masalah lengkap nggak lengkap, tetapi masalah keduanya saling berikatan, Al-Quran dan hadis. Begitu. Oke, masalahnya sunnah itu tubayyinu ijmal al-Quran. Sunnah itu tukhassisu amal Quran. Sunnah itu tuqayyidu mutlaq al-Quran gitu. Jadi dalam usul fikih sunnah itu ada fungsi-fungsi untuk menjelaskan keglobalan Al-Quran. Seperti itu. Kayak misalnya kita itu kalau wudu, ya kan, atau sholat, tata caranya kan kita ambil dari sunnah. Tapi globalnya aqimus sholah dari Al-Quran. Makanya sunnah itu tubayyinu mujmalat Al-Quran. Menjelaskan hal-hal yang masih global di Al-Quran. Gitu. Ada yang? Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendoakan panjang umur selama enggak sambil nyanyi serta mulia boleh. Kalau mendoakan panjang umur, mudah-mudahan umur terpanjang, boleh. Tapi lebih afdal bilang semoga Allah panjangkan umur antum di atas ketaatan, itu lebih afdal. Atau di atas keberkahan Allah, itu lebih afdal. Di atas kebaikan lebih afdal daripada panjang umur doang. Orang panjang umur banyak yang nyesel punya panjang umur karena maksiat terus. Lebih banyak maksiatnya, itu kesian. Tapi panjang umur di atas ketaatan. Kecuali kalau misalnya mendoakan tersebut dia khususkan di birthday dia, maka hal seperti ini sebaiknya dihindari. Kenapa? Karena ini bertepatan dengan kebiasaan orang Nasrani atau kafir yang mendoakan panjang umur serta mulia di hari ulang tahun. Kalau antum mau doakan panjang umur pada seseorang, kapan aja silahkan. Jangan mentang-mentang ini hari kelahirannya, happy birthday ya, semoga panjang umur. Enggak. Kalau udah kena haji jangan kayak gitu. Malu-maluin.
Apalagi ke Ustadz, Ustadz ulang tahunnya hari ini Ustadz. Oh iya kata Ustadznya, aku lupa gitu. Sibuk dakwah sih gitu kan kata Ustadznya. Wah, Masya Allah, semoga panjang umur ya, barokallah ya Ustadz ya gitu. Enggak. Kalau antum mengkhususkan hal-hal seperti ini di hari kelahiran seseorang, maka ini tidak baik. Karena ada semacam tasyabuh atau penyerupaan dengan kebiasaan orang-orang Nasrani atau orang-orang fasik. Maka kalau udah ngaji ya harus tahu, jangan kayak gitu. Walaupun di beranda Facebook dia, ya Happy Milad ya ini kan Mat Milad ya, Mat Milad. Ini kan sebenarnya tasyabuh tapi di Arab-Arabin sama aja. Mat Milad itu kan happy birthday. Mat kan selamat. Iya. Selamat, ya. Selamat Milad. Milad birthday sama aja. Iya. Gitu. Cuman enggak dinyanyiin aja, sama aja. Ya gitu. Seperti itu, Pak. Wallahu a'lam. Ya, siap sama. Ya, fadhal. Misalnya kita kan musolah gitu atau masjid dekat rumah yang kita kedengaran azannya itu Ustaz kurang menerapkan sunnah gitu Ustaz. Nah kita pengen sholat wajibnya itu di masjid yang agak jauh yang lebih menerapkan sunnah. Kemudian azannya kurang menerapkan sunnah gimana? Maksudnya masjidnya Ustaz, masjidnya kurang menerapkan sunnah. Jadi kita pengen sholatnya itu nanti sholat wajibnya di masjid yang agak jauh yang nggak kedengaran iqomahnya. Tapi kita tahu biasanya waktu antara azan iqomahnya itu lebih lama di gitu. Masjid yang sunnah itu. Nah gitu. Nah kita kemudian pengen menghidupkan sholat sunnah, contohnya qobliyah subuh itu di rumah. Saat kita sedang sholat karena masjid yang kurang menerapkan sunnah dekat rumah itu iqomah Ustaz, apa yang kita lakukan? Batalkan atau tetap lanjut? Karena kita niatnya mau sholat di masjid yang agak jauh menerapkan sunnah itu Ustaz. Jadi pas antum lagi sholat sunnah qobliyah itu masjid yang dekat yang kurang sunnah itu, yang kurang sunnah itu iqomah. Antum bisa suruh mereka tunda nggak? Nggak bisa. Ya udah nggak masalah, lanjutin sholat. Jangan batalkan sholat. Kata sebagian ulama mengatakan la tubtilu a'malakum. Kata Allah Azza wa Jalla la tubtilu a'malakum. Jangan kalian batalkan amalan kalian kecuali darurat ya. Nah di sini antum terusin waktu itu sholat sunnah terusin karena hatta walaupun awalnya antum niatan mau sholat fardunya di masjid yang qomat itu, ya antum terusin sholat sunnah itu karena antum lagi di rumah bukan di dalam masjid itu. Adapun hadis Nabi SAW, kalau sudah didirikan sholat fardu maka tidak ada sholat sunnah. Itu ketika antum di masjidnya, di lokasinya. Ini antum di rumah, antum punya opsi. Kalau punya opsi untuk ke masjid lain yang antum dapat subuhnya dari takbiratul ihram, maka khalas lanjut sholat subuh, sholat qobliyah subuh. Begitu. Seperti itu. Oke, clear ya insyaallah ya. Alhamdulillah. Oke. Udah mau subuh nih, makin dekat sama subuh, jadi kita kayak sampai sini aja. Ya, kita cukup sampai sini. Jazakumullah khair jazaa atas kalian antum. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.